Yap. Yap. Assalamualaikum. Bab. Itu juga budak sekarang. Oke. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas akan kita akan membahas perjalanan seorang Raden mengenal seni teater. Awal mula Raden mengenal seni. Mengenal seni. Ya, mengenal seni. Kalau untuk mengenal seni sendiri sih memang udah dari kecil ya. Karena dari kecil tuh memang bisa mengenal seni dari keluarga gitu. Karena ada keluarga juga seni pertunjukan. Tapi seni pertunjukannya tuh kayak ya seni bela diri lah. Jadi kan menjadi pertunjukan juga kan menjadi seni pertunjukan juga kayak gitu. Setelah itu bisa kenal dari seni yang lain tuh karena keluarga juga, dari musik. Terus selain musik ada kayak wayang juga dikenalin sama keluarga. Terus ya dari situlah mulai dari seni kayak gitu, mulai suka seni kayak gitu sampai akhirnya masuklah ke SMP. Kalau misalkan SMP. kita SMP di SMP tuh di kelas 8 atau kelas 8 kayaknya. Kelas 8 itu aku bubar dari tongkrongan. Ternyata ada nih kesenian kuda lumping di Batam. Nah, dari kesenian kuda lumping itu aku belajar nari lagi. Belajar nari sampai 2 tahun. Nah, setelah itu memang ada kesukaan dulu dari kesenian sinema fotografi itu memang suka dari SD. Karena kan nonton YouTube gitu kan. Nonton YouTube sampai akhirnya kalau dulu buat intro dulu, buat intro. Nah, setelah dari buat intro lanjut ke di SMA tuh aku masuk komunitas videografer dan fotografer. Setelah masuk ke fotografer dan videografer tuh awalnya gara-gara masuk OSIS. Setelah masuk OSIS itu jadi dokumentasi. Sampai akhirnya guru ada yang buat mau ke S2, jenjang S2, suruh buat video pembelajaran. Sampai akhirnya aku sama temanku nih minta bantu. Dari situ mulai seneng nih buat ngulik lagi sampai ada suatu kesempatan tuh pas itu ada acaranya alumni dari sekolah. Alumni sekolah itu buat event namanya Millennial Wa. Nah, di situ tuh diambil dari seluruh sekolah yang ada di Kepri di Batam. Itu buat jadi pertunjukan. Nah, dipilihlah aku gitu jadi peran utama. Nah, di situ. Jadi Bisa matiin aja guys. Ada yang sih. Jadi pas ikut Millennial Wa itu sebenarnya ada cerita yang menurut aku agak lucu lah. Cut. Oke. Jadi pas ikut Millennial Wa itu ada yang lucu lah karena ditelepon nih pagi-pagi bulan puasa. Telepon, "Den, kok free nggak?" Dia bilang kayak gitu. "Free? Kenapa? Ini ada casting buat jadi peran utama. Ada beberapa orang sih," katanya kayak gitu. "Oke, aku kesana." Aku datangnya jam 12, telat 2 jam. Aku bingung kan. Kok ini yang casting nggak ada? Gue bilang kayak gitu. Bingung dong. Loh, ini gimana nih yang mau casting? Gue bilang gitu. Masa cuma sendiri doang? Aku bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba satu guru nyeletuk, udahlah kamu aja, dia bilang kayak gitu kan. Kayaknya kamu bisa sih jadi peran utama, dia bilang kayak gitu. Sampai akhirnya ikutlah buat pentas pertama kali main drama musikal di situ. Nah, disitulah mungkin pertama kali bermain teater. Jadi peran utama kayak gitu di situ. Ternyata pecah dari situ kan. Udah tuh setelah lulus dari SMA. Dari SMA tuh sempat ikut UTBK dulu sekali. Tapi bingung mau ngambil jurusan apa, kayak ya udahlah ngasal aja. Dulu ngambilnya tuh
ISI Jogja. ISBI Bandung, cuman aku ngambil TV dan filmnya doang. Karena aku nggak ngambil ranah teater. Pokoknya ada 3 pilihan, aku lupa pilihan ketiganya apa. Setelah itu gagal. Jadi tuh dari situ gagal, ternyata aku disuruh join nih, bukan join ya bahasanya gimana ya? Disuruh ikut gitu untuk ngelengser. Untuk kayak ya udahlah ngisi acara doang kayak gitu. Sampai akhirnya itu malah menjadi side job. Nah, dari side job itu aku mulai mikir kayaknya aku ada ketertarikan di kesenian kayak gitu. Sampai akhirnya suatu ketika aku riset lah tentang kayak teater kayak gitu. Walaupun risetnya yang cuman kayak apa sih itu teater pertunjukan bla 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 bla, ternyata ada kesamaan yang sama gitu ketika aku di depan kamera, terus pas di pertunjukan aku bilang gitu kan, menjadi kayak oh kayaknya TV dan film dan teater tuh ada satu rumpun yang sama. Ternyata memang iya, satu rumpunnya yang sama itu karena berbasis dari storyline atau dari jalan cerita. Sampai akhirnya mungkin kalau aku nggak bisa menjadi sutradara, aku bisa jadi aktor, dia bilang kayak gitu. Nah dari situ mulai baru masuk ke teater kayak gitu. Sampai akhirnya kerja dulu kan, kerja setelah ya hampir setahun lah, akhirnya ikut UTBK lagi tahun depannya ikut UTBK, ternyata keterima di teater kayak gitu. Walaupun aku bingung nih, nggak tahu sama sekali tentang teater. Setelah itu dari masuk teater, masuklah ke ISBI kayak gitu. Pertama kali mengenal teater, ternyata perbedaannya tuh sampai mungkin 180 derajat gitu yang aku bayangkan gitu. Ternyata yang menurut aku menjadi pembeda antara film dan teater tuh ternyata realitas di atas panggung dan di depan kamera tuh berbeda, menjadi 2 POV yang berbeda kayak gitu. Seperti itu. Mungkin kalau bisa untuk mengenal teaternya dari situ. Dari musikal tadi berarti ya? Dari musikal situ. Berarti dari musikal teater menuju teater ISBI. Nah, itu tadi Jadi ISBI nih gimana dari Batam perbedaannya menuju ISBI? culture shock. Culture shocknya di ISBI sih sebenarnya tidak terlalu banyak sih. Cuman mungkin culture shock yang pertama karena makanan ya. Karena makanan mungkin di Batam bisa dibilang mahal. Dan di sini bisa dibilang ya murah lah untuk kayak gitu. Mungkin culture shocknya di ISBI juga ternyata bukan karena sebebas itu, tapi bahasanya ya, segampang itu gitu. Kayak misalkan untuk kenalan sama orang, karena orang-orangnya masih lebih ramah kayak gitu. Apa sih yang kita pelajarin dari teater ini boleh? Di teater ini nggak hanya berbicara tentang soal pertunjukan sih, kalau menurutku. Karena di teater tuh banyak kayak misalnya kita juga tidak belajar soal Sutradara. Pertunjukan kayak gitu. Tapi juga kita belajar kayak dari pengamatan dari sosiologinya seperti apa. Kita belajar juga dramaturginya. Kita belajar juga mungkin filsafat seni, pengantar filsafat, komunikasi seni, psikologi, ya betul. Yang menjadikan itu malah menurut aku menjadi hal yang seru gitu, menjadi hal yang baru. Karena yang kita tahu, oh ya udah kita mau main teater, mainin sebagai karakter, udah abis itu. Tapi nggak ngerti apa itu ini. Nah kalau di ISBI sendiri sih banyak pembelajaran yang kayak oh ternyata teater juga mempelajari hal yang lain lah, bukan hanya tentang pertunjukan tapi tentang sejarahnya. Bagaimana naskah itu bisa terbuat, bagaimana kita bisa menganalisis naskah begitu sih, menganalisis pertunjukan. Jawabannya diambil semua. Dia nggak usah nanya ke yang lain. Bingung nih mau jawab apa lagi nih. Diambil semua tuh. Udah terwakilkan. Itu sih, iya sih itu ya. Iya. Banyak berarti banyak yang dipelajari dari teater, Banyak banget. Banyak banget. Nggak melulu tentang di panggung doang. Iya, betul. Ada beberapa hal yang bisa diambil selain dalam pertunjukan itu kan, di dalam itu. Yang bisa diambil nih contoh
Bisa diambil mungkin apa ya kalau bukan dari pertunjukan apa ya? Kerjasama. Terus kita juga komitmen itu apa Memanage. memanage waktu tuh itu manage waktu itu penting banget gitu. Betul banget. Kayak di teater tuh waktu tuh sangat penting. Betul. Penting banget kalau di teater waktu tuh gitu. Jangan sampai terbuang dalam waktu. Maksudnya? Langsung bara suara. Tapi ngomongin soal waktu nih. Berapa lama sih kalian tuh berteater? Kalau aku dari SD, SD SMP, SD, tapi habis itu berhenti, terus mulai lagi pas kuliah. Seenggaknya Aing bisa jawab. Kalau aku waktu SMA itu ada pagelaran ya di sekolah, dan aku ikut pagelaran teater. Nah di situ sebenarnya nggak tertarik banget sama teater, cuman dikarenakan aku pengen kuliah dan nggak mau yang ribet, jadi aku pilihnya seni di sekolah seni, dan aku memilih teater karena aku punya pengalamannya. Dan ternyata ribet nggak? Ribet banget. Tapi gimana sih? Yang awalnya bukan dari teater, rasanya masuk ke teater tuh gimana? Kaget banget sih. Kenapa tuh bisa kaget? Apa yang Katanya kan kamu pilih teater itu supaya tidak ribet. Ternyata menurut kamu itu ribet. Iya, ternyata ribet. Karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang gak pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi kayak kaget gitu. Oh ternyata Kagetnya teater gimana? tuh, oh ternyata latihan teater ngebantuin garapan tuh sampai setengah malam. Gitu loh. Jadi gitu. Gimana gitu? Tapi walaupun kita sampai malam berteater, apa sih yang kita ambil dari latihan sampai malam itu? Betul. Banyak sih. Relasi. Yang bisa diambil sih. Betul, pertemanan, lingkungan sosial, pelajaran, blocking. Ya. Contohnya kayak aku lagi di blocking. Sorry. Tapi lanjut nih. Apa sih yang kamu harapin di teater, apalagi di teater ISBI ini? Apa yang aku harapin, semoga ISBI. Yang aku harapin adalah sebenarnya mengharapkan yang seperti apa dulu sih? ISBI-nya Maksudnya? atau Teaternya. Berteater di ISBI maksudnya. berteater di ISBI. Aku mengharapnya kayaknya lebih banyak ini sih, lebih banyak. Nggak ngerti pertanyaannya. Maksudnya apa yang diharapkan? Berteater di ISBI. Apa sih yang mau Enggak dikejar? usah. Apa yang diharapkan dari inilah? Kalau misalkan perkembangan teater di ISBI Bandung, atau di Bandung, di Batam kayak di mana gitu lah. Oh. Ternyata harus nanya. Aku bingung. Ya, apa yang diharapkan dari teater lah gitu. Ya. Apa yang diharapkan di teater? Indonesia. Enggak, maksudnya yang mana harapin di teater, apalagi teater ISBI itu apa? Kalau Aing kan misalnya semoga aku bisa menjadi aktor walaupun itu bohong gitu. Penulis yang hebat, Nah, bisa artistik yang mantap. Icep. Aduh, Badingkut. Izin. Izin Icep. Izin, Icep. Icep Badingkut. Icep. Kalau aku yang kuharapkan sih aku bisa menjadi sutradara sih. Karena memang cita-citaku dari awal kalau nggak jadi mungkin sutradara teater mungkin jadi sutradara film. Ngalahin Joko Anwar katanya ya. Oh iya. Amin. Kalau bisa sih satu ini ya. Joko Anwar. Kalau Joko Anwar. Pengabdi setan, pengabdi naskah. Itu di tip tadi, di terus naon? Apa ya? Gen Z enggeus. Teater yang Teater enggeus. ISBI enggeus. Ini aja. Masa aku Pertemanan. Ini apa? Apa sih bedanya pertemanan di ISBI dan di Batam? Ya kan karena kamu sendiri merantau kan. Jauh dari Batam tuh jauh banget tuh. Kayak HP. Waduh. Jauh tuh dari Singapura. Makin jauh lagi. Nah, kalau misalkan soal pertemanan di ISBI Bandung ternyata
melihat kekeluargaannya sangat ini ya, sangat berbeda gitu. Jangan Secara- lupa ada keluarga. Keluarga? Iya, Iya. keluarga mahasiswa teater, apalagi kan kita sebagai mungkin himpunan bahasanya ya. Iya. Bahasa himpunan walaupun himpunan tapi Keluarga. beda sih pembawaan Pembawaan. kekeluargaan kayak Pembawaan gitu. organisasinya beda. Kalau secara pertemanan juga mungkin lebih kencang sih kalau misalkan di teater tuh yang mungkin kayak kita misalkan kekurangan aktor, oh ya ini orang ada kenalan kayak gitu. Bisa. Oh ini langsung blak kayak gitu. Kalau di Batam kan mungkin relasinya mungkin dari nongkrong sih, karena kan pertemanan di Batam kan lebih bebas ya, lebih bebas dalam arti lebih gampang sebenarnya. Kalau misalkan dari kenalan kayak gitu sih perbedaannya. Kayaknya secara kekeluargaan ya sih, apalagi di teater kan banyaklah pelajaran yang tidak bisa didapat di mata kuliah kayak gitu. Ya kalau misalkan kayak contohnya tadi, contohnya tadi mungkin manajemen kerja, bagaimana kita kerja sama kayak gitu biar cepat, betul. manajemen waktu, Nah, terus manajemen manajemen prioritas seperti apa kayak gitu. Itu sih yang pelajaran yang tidak bisa diambil di mata kuliah kayak gitu. Yap. Coba Nanan. Kan kita dari tadi udah ngomongin seni gitu kan. Kira-kira apa sih yang Raden Kira-kira apa sih yang Raden mau buat ke depannya kayak dalam kesenian kan? ya, bisa jadi bikin komunitas. Itu adalah harapan yang paling besar sih Nah, bikin untuk komunitas. buat komunitas, karena menurutku lihat teater sekarang kan semakin menipis gitu di Bandung, apalagi kayak gitu. Nggak ada lagi generasi baru yang buat komunitas teater kayak gitu. Ya itu harapan yang paling besar sih. Apalagi beda gitu kalau misalkan kita lihat teater yang udah di Jakarta, udah di Jogja kayak gitu, karena mereka udah berani lebih kayak misalkan kalau di sini kan kita jual tiket misalkan satunya 30.000 tuh susah banget. Kalau di Jakarta 150 tuh ya gampang sold outnya gitu. Paling murah tuh 100.000 lah. Tuh paling murah aja mungkin di Jakarta 100.000 gitu satunya. Tapi bisa sold out, kenapa di Bandung tidak? Padahal kalau kita lihat sejarahnya teater bisa ada di Indonesia mungkin berawalnya di Bandung. Kayak gitu. Itu sih mungkin menjadi harapan yang paling besar kayak gitu. Kesan dan pesan selama mungkin menjadi mahasiswa ISBI Bandung, apalagi di jurusan teater gimana? Nah, ini nih yang aku selalu bingung kan. Kesan tuh apa? Kesan tuh pandangan. Iya kan? Kesan. Memberikan kesan. Kayak kesan kamu sama gaji tuh baik. Nah. Gaji tuh Ya, ini. ini cuman ini ya Yang kamu rasakan. ke teater. Oke, coba kalau pesan dulu gimana pesan? Pesan boleh. Pesan gimana pesan? Iya, boleh. Oh, pesan tuh kayak gimana? Oh. Ya pesan untuk ISBI apa? Oh, Semoga Makasih Dan teater. ISBI atau kayak ISBI, makasih ISBI udah buka nih pemikiran aku. Mindset. bisa. Maju blocking. Nah, Itu Den. ya udah mungkin itu. lah. Sama. Kalau nggak tahu sih pesan kesannya mah teater bukan hanya sekedar pertunjukan dan cuman jurusan semata gitu. Bahwa aku melihat teater itu sebagai kayak ilmu kehidupan gitu. Karena ya kita tahu lah, teater itu kan representasi dari kehidupan. Ya. Nah, kita mempelajari kehidupan di sekitar kita kayak gitu. Menjadi apa ya, harapanku sih teater di Indonesia jangan sampai punah sih atau mati gitu. Karena Mari kita lestarikan. Karena kita mau jadi apa? ya karena itu gitu. Begitu sih. Mungkin kalau kesannya apa ya? Kesannya gimana tadi kesan? Memberikan kesan apa sih selama kamu di jurusan teater ini? Duh, aku nggak tahu lagi masalah kesan. Yang kamu Kesannya apa? rasakan. Kayak gimana ya? Ya itu kayak misalkan pandangan kamu terhadap ISBI, apalagi teater ISBI itu apa? Udah sih tadi itu berarti pesan dan kesan. Itu ya Oke. kesannya itu pesannya untuk teater ISBI. Semoga Tadi makin semoga ini tadi. sih. Udah semua kayaknya. Ya udah Udah berarti. Udah, Itu yes. sih kesan-kesan dari aku. Kami dari podcast Tangga Menuju Surga izin pamit.
and see you. Bye bye. Bye. Bab.